halo everybody. Ketemu lagi bareng Bayu di podcast Suka-Suka Desember. Part pertama karena ini bakal banyak part. Mengingat kita sudah nggak ada musim. Jadi ya mau nggak mau ya ini part 1, part 2, part 3, part 4 lah. Yang jelas ini bahannya nggak sebanyak biasanya. Karena ya kita cuma membahas gosip-gosip yang berhembus sepanjang minggu. Yang menjadi pusat perhatian minggu ini adalah Dei Campione di VR46 Ranch. Jadi tahun ini sebenarnya adalah tahun ke-11. Biasanya ini nggak terlalu seistimewa ketika mereka mengadakan di Januari awal tahun ini. Karena yang Januari kemarin itu sebenarnya digelar di akhir tahun lalu. Tetapi karena cuacanya kurang mendukung, ada badai salju dan segala macam, akhirnya mereka pindah ke Januari. Nah, kali ini nggak dipindahin tahun. Karena agak-agak rancu juga dipindahin tahun, padahal itu untuk tahun sebelumnya. Jadi BB Valley memutuskan untuk mengadakannya di akhir November, yang mana cuacanya ya lumayan bersahabat. Dan kali ini ternyata yang ikutan jauh lebih banyak. Dan saking banyaknya itu udah kayak pasar aja itu Dei Campione. Tetapi ya karena rame, ini disiarkan di TV nasionalnya Italia. Kemudian hadiahnya juga upgraded. Katanya trofinya juga udah bagus. Kalian bisa lihat udah yang nyala-nyala gitu kan. Biasanya kan sederhana banget gitu. Cuman ham dan segala macam sosis. Kali ini lumayan agak-agak kejuaraan kecil ibarat kata. Jadi ya memang ini rame banget katanya kemarin. Dari yang udah tua-tua sampai yang unyu-unyu semuanya ikut. Peserta baru Diogo Moreira, Manu Gonzalez, David Alonso, Augusto Fernandes ngikut. Yang tahun ini gak ikutan adalah Morbidelli karena dia lagi cedera, jadi dia gak ikutan. Di saat yang sama ada mantan-mantan murid VR46 yang ikutan. Bulega yang di awal tahun karena diadakan di Januari dipindahin ke tahun ini. Setelah lama gak ikutan, di Januari kemarin dia ikutan dan kali ini dia ikutan lagi. Dan setelah sekian lama kita akhirnya melihat Nicolo Antonelli. Udah lama banget kak. Karena dia kalau nggak salah ikut balapan di kejuaraan Eropa kalau nggak salah sih. Jadi lumayan rame kemarin dan pasangan juga dikocok ulang. Biasanya BB Valley biasanya sama Luca Marini kalau nggak sama Morbidelli. Nah karena Morbidelli absen, Luca Marini justru dipasangkan dengan orang lain dan BB Valley pasangan sama Mattia Casadei. Selain itu saking event ini lebih gede, ada sesi tambahan yang dimasukkan yaitu sprint race. Jadi di hari Jumat mereka mengadakan sprint race kemudian kualifikasi, setelah itu Americana. Nah untuk Americana sendiri kalian bisa bayangkan itu flat track sekecil itu dengan motor MX dari berbagai merek gitu kan. Numplek semua di situ untuk 100 km Dei Campione. Yang memenangkannya kemarin adalah Pecco Bagnaia. Dia pasangan sama Augusto Fernandes, surprise, test rider Yamaha itu. Kemudian podium kedua diisi oleh Moreira dan pasangannya gue lupa Fuligny kalau nggak salah dibilang. Kemudian podium 3 diisi oleh Luca Marini dan pasangannya gue lupa siapa namanya. Nah BB Valley kemana? Biasanya kan ya paling nggak podium lah apalah. Ternyata dia retired. Jadi ceritanya Casadei itu ada kecelakaan di lap pertama kalau nggak salah. Jadi motornya itu rusak sama sekali dan nggak bisa dilanjutkan. Nah sementara itu kan harus 2 orang estafet. Jadi karena satu nggak bisa lanjut ya nggak bisa sisanya. Kurang lebihnya kayak gitu. Jadinya ya dia harus retired, nggak dapat posisi sama sekali. Kalian bisa lihat dia di bawah banget posisinya karena memang nggak bisa. Dan itu memang ada sedikit tragedi yang lumayan parah katanya. Jadi peserta tetap Tito Rabat dan Mattia Pasini itu adalah peserta tetapnya Dei Campione itu dari tahun kapan mereka selalu ada di sana. Rupanya terlibat insiden. Jadi somehow Tito Rabat yang ada di depannya Mattia Pasini itu nggak tahu apakah dia ngerem, apakah dia menegakkan motornya, tapi yang pasti dia itu tiba-tiba kayak berhenti gitu. Nggak berhenti sih, mungkin tiba-tiba melambat gitu karena dia mungkin melakukan kesalahan apa gimana. Nah sementara Mattia Pasini itu lagi full power, katanya di lap pertama sih kalau nggak salah. Jadi dia itu nabrak ban belakangnya Tito Rabat dan itu yang menyebabkan dia terlempar. Dan you know lah ya kalau lagi flat track begitu ya nggak ada airbag kak. Baju balapnya juga baju balap biasa, namanya juga MX kan, bukan ala-alanya MotoGP yang begitu launching ke udara langsung keluar semua itu airbag kagak. Jadi katanya dia tuh saking parahnya, katanya itu sempat henti jantung 2 menit loh. 2 menit pemirsa. Somehow Mattia Pasini itu berhasil dikembalikan nafasnya dan dia langsung diangkut dengan helikopter yang ada itu langsung ke rumah sakit. Bukan cuma di Riccione loh ya, itu yang agak jauh dari Tavulia, makanya harus pakai helikopter. Dan untungnya Mattia Pasini itu langsung kasih kabar. Jadi dia bilang ini pertama kalinya saya naik helikopter sebenarnya.
Sayangnya saya naik helikopter dengan keadaan yang menurut saya ya kurang menyenangkan lah untuk dikatakan. Tetapi untungnya saya baik-baik saja. Saya punya cokan listrik itu sempat berhenti 2 menit. Jadi setelah itu muncul lagi lampunya. Dia sambil bercanda. Jadi memang katanya dia itu saking parahnya kecelakaannya, dia itu sempat henti jantung dan pingsan selama 2 menit, dan setelah itu katanya untung gak ada yang patah, tapi dia gegar otak kalau nggak salah dengan ada memar parah di pinggulnya karena kan memang nggak pakai airbag. Jadi dia bilang, saya bersyukur saya punya helm yang AGV itu. Dia bilang untung busanya bagus banget karena itu yang menyerap begitu banyak benturan sehingga kepala saya cuman berakhir gegar otak. Kalau nggak mungkin lebih parah lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya bersyukur rider lain bisa menghindari saya karena kalau nggak mungkin lebih parah lagi ceritanya, karena kan dia nggak pakai baju balap, kurang lebihnya kayak gitu. Jadi dia bilang untungnya semuanya berjalan dengan baik dan sekarang saya sudah kembali ke Riccione. Jadi dia udah bisa pulang, Kak. Nah, sementara yang cukup menarik untuk gue adalah saking ramenya kemarin itu sempat berhembus gosip sepoi-sepoi bahwa ada pembicaraan kontrak untuk tahun 2027. Jadi yang cukup menarik di sini adalah tumben-tumbennya Pecco dipasangkan dengan Augusto Fernandez. Ada apa? Mari kita berpikir bahwa mungkin itu cuma undian. Mungkin ya kan, karena ini dikocok ulang, anggap aja kayak gitu. Tetapi cukup menarik bahwa mereka berdua lumayan bagus dalam kerjasama. Apakah ini juga akan menjadi pembicaraan bahwa mereka akan bertemu di tahun 2027 di Yamaha? Who knows? Karena cukup menarik bahwa nggak ada rider Yamaha yang nongol. Jack Miller sudah pasti pulang ke Australia, Toprak sudah pasti pulang ke Turki. Yang biasanya hadir itu adalah Alex Rins, tapi kali ini Alex Rins nggak nongol, jadi agak menarik buat gua. Quartararo memang ya namanya dia orang Perancis, agak-agak susah sih untuk ikutan di sana. Jadi ya menurut gua memang agak menarik. Apakah ini undian atau cuma kebetulan mereka jadi pasangan? Tetapi apa yang dibicarakan antara Valentino Rossi dengan Pedro Acosta? Karena mereka berdua ini sudah gue bilang dari Jerez kemarin, dari awal tahun udah gue bilang, Acosta itu sebenarnya pengen banget bergabung dengan VR46. Seperti yang kalian tahu, di awal musim ini memang Acosta adalah prioritas pertama untuk diselamatkan oleh Dorna. Tetapi setelah musim berjalan, KTM ternyata masih bisa diselamatkan oleh Bajaj. Tetap saja Acosta itu secara implisit menggambarkan niat dia untuk bergabung dengan VR46. Jadi di Asen kemarin dia mengadakan wawancara dengan backdrop VR46 di belakangnya. Jadi ya memang dia pengen banget bergabung dengan VR46. Nah, ada kemungkinan pembicaraan itu terjadi di Day Campione kemarin. Jadi ya rider dengan bos tim lah ceritanya. Tetapi yang cukup menarik adalah gosip berhembus sepoi-sepoi Kitini. VR46 berencana untuk keluar dari Ducati, hengkang dari Ducati. Kalau kalian dengar di seri Malaysian GP, masih ingat waktu itu Cecchinello itu bilang bahwa para tim punya kontrak dengan Dorna itu sudah siap, sisa ditandatangan, sisa diumumkan, tetapi itu sudah final. Jadi mereka itu sudah ada perpanjangan sampai 2031 rencananya, tetapi katanya ada perubahan untuk VR46. Why? Karena gosipnya Ducati tidak berencana memperpanjang kontrak tim VR46. Jadi kan statusnya VR46 saat ini adalah penggantinya Pramac sebagai satelit premiumnya Ducati. Tetapi apa yang terjadi antara VR46, Pecco Bagnaia dan Ducati itu rupanya menjadi preseden bagi Ducati untuk nggak memperpanjang. Gua nggak tahu apakah memang mereka ada niat dengan Grace ini apa gimana. Tetapi yang jelas, apa yang terjadi di Mandalika ketika Uchiho itu ngomong soal Ducati pabrikan itu meminjam motornya Morbidelli di tes Misano, itu rupanya menjadi biang kekisruhan. Karena di Mandalika kemarin Uchiho itu terang-terangan bilang bahwa tim Ducati pabrikan itu meminjam motornya Morbidelli di tes Misano. Dia cuma bilang iya motornya Morbidelli dipinjam, setelah itu sore-sore balik lagi itu motor. Jadi dia ingin menepis kabar bahwa Pecco Bagnaia pakai Desmo GP24 di Motegi. Bahkan kan kemarin isunya adalah Pecco itu pakai motornya Morbidelli di Motegi. Jadi dia bilang kagak, itu motor balik lagi ke pedoknya kita di tes Misano sore-sore. Jadi yang dipakai di Motegi sama Morbidelli itu tetap motornya dia, bukan motornya Pecco Bagnaia yang ditukar-tukar, kagak ada. Maksudnya dia kayak gitu. Dia ingin menegaskan bahwa motornya Morbidelli ya tetap dipakai sama Morbidelli untuk membantah isu dan gosip bahwa terutama yang disebarkan
digunakan oleh para pemujanya Marc Marquez untuk membenarkan apa yang terjadi di Motegi ketika Marc Marquez kalah dan Pecco mendominasi sepanjang akhir pekan. Jadi menurutnya mereka, Pecco tiba-tiba pakai Desmo GP24, diam-diam pakai motornya Morbidelli, sampai Morbidelli harus merakit ulang segala sesuatunya. Jadi Uchiho itu membantah bahwa mereka harus merakit ulang motornya Morbidelli. Jadi dia bilang, ya motornya Morbidelli itu yang dipakai sama Morbidelli-nya, karena itu motor udah balik sore-sore di tes Misano. Jadi memang kami itu saling membantu dengan tim Ducati pabrikan karena kita kan satu keluarga. Jadi ya saling membantu, apa salahnya? Untuk apa motor itu dipinjam dan apa tujuannya ya itu bukan urusan saya, tapi yang jelas itu motor udah balik ke pedok sore-sore. Jadi dia mau menegaskan bahwa Morbidelli pakai motornya gak ada tukar motor. Itu sebenarnya yang menurut gua berusaha dilakukan oleh Uchiho karena dia gak mau Pecco dituduh memakai motornya Morbidelli. Nah, Morbidelli ditanya juga bilang, oh iya memang motor gua dipakai kemarin di tes Misano. Ya isinya kan orang-orang jujur semua, Kak. Jadi dia bilang, oh iya motor gua emang dipakai sama Pecco kemarin di Misano. Untuk apa gua juga nggak tahu. Tetapi kalau memang itu bisa untuk membantu dia mengerti apa yang terjadi dengan motornya, ya kenapa tidak? Lagian kan waktu itu saya cuma tes-tes biasa, namanya juga motor bekas, update juga kagak ada. Ngider-ngider doang, jadi ya udahlah ya, gua kasih aja. Saya nggak terlalu mempermasalahkan, it's not a big deal. Nah, masalahnya adalah Papi Tardosi kan membantah. Jadi yang bikin kisruh di Mandalika kemarin adalah Tardosi itu secara tidak langsung mengatakan bahwa Uchiho berbohong, karena dia bilang sebaiknya kalian tidak mempercayai kata-kata dari orang yang tidak layak dipercaya. Jadi kan Giorno, karena dia ngomongnya itu live kamera, jadi Giorno bilang, maksud lo mau nuduh Uchiho bohong gitu kan agak-agak aneh. Uchiho itu orangnya justru serampangan, kalau ngomong nggak pernah nutup-nutup. Jadi kalau lo mau bilang Uchiho bohong agak aneh malah. Nah, yang paling parah lagi, Pecco ditanya. Jadi Pecco bilang gini, saya hanya bisa mengatakan apa yang mereka beritahu saya untuk dikatakan. Jadi dia juga nggak bisa ngomongin soal teknis, apakah motornya ini, apakah motornya itu, nggak bisa. Padahal sebenarnya itu kan bukan hal yang tabu untuk dibicarakan. Makanya Giorno bilang, ngapain yang kayak gitu disembunyikan. Nah, itu nanti kita bahas lagi soal Giorno di belakang pedok yang kemarin ada yang nanya lagi ke gua, padahal gua udah bahas di Motegi, tapi nanti kita bahas lagi. Tetapi intinya adalah VR46 gara-gara ini katanya mendapat presiden buruk dari Ducati dan Papi Tardosi itu meminta untuk tidak diperpanjang kontraknya VR46. Jadi nampaknya VR46 sudah tahu gelagat ini dan katanya Papi Brivio, David Brivio itu sudah mulai ngomong-ngomong sama Bebe Vale soal potensinya kalau mereka pindah ke Aprilia. Jadi Aprilia nanti akan punya dua tim satelit, Trehouse sama VR46, dan melihat perkembangan Aprilia musim ini yang nggak terlalu buruk sih idenya, bener nggak sih? Karena ya memang kalau kalian lihat bahkan Raul Fernandez yang jarang banget masuk hitungan ternyata dia bisa kompetitif dan bisa menang. Jadi ya bukan pilihan yang buruk kalau misalnya VR46 pindah ke Aprilia. Yang menjadi pertanyaan adalah Acosta-nya bagaimana? Jadi ya Acosta itu kemarin di wawancara terakhirnya itu bilang bahwa saya ingin pindah ke tempat di mana saya bisa menggali potensi saya dan saya bisa memperjuangkan apa yang saya ingin perjuangkan ketika saya layak untuk memperjuangkannya. Jadi maksudnya adalah saya pengen pakai motor yang menang. Saya tahu saya bisa menang, jadi saya pengen pakai motor yang bisa menang. Di akhir musim dia itu finish di P4 klasemen tanpa kemenangan sama sekali. Jadi Marco Bez pernah menang, Alex Marquez pernah menang, Marc Marquez pernah menang, bahkan Pecco Bagnaia pernah menang, tetapi dia tanpa kemenangan sama sekali bisa bertengger di P4 klasemen. Jadi dia bilang, logikanya kalau gue pakai motor yang bisa menang, gue bisa lebih baik dari ini. Ya masuk di akal. Makanya gue bilang tanpa mengurangi respect ke Fermin Aldegar, satu-satunya yang kurang dari Pedro Acosta ini adalah motornya. Karena bahkan tanpa kemenangan pun dia bisa bertengger di P4 klasemen tanpa kemenangan sama sekali. Lu bayangkan terakhir kali KTM menang kapan? 2023. Lama banget, Kak. Tapi dia bisa bertengger di P4 klasemen. Tahun lalu Brad Binder adalah KTM terbaik bertengger di P5 klasemen. Jadi dia secara otomatis lebih baik peringkatnya daripada Brad Binder tahun lalu. Jadi ya memang menurut gua ini memang wajar bahwa dia pengen pindah ke Ducati. Nah, masalahnya adalah kalau dia pengennya ke VR46 dan di saat yang sama VR46 bentrok sama Ducati untuk pindah ke Aprilia, apakah dia mau ikut ke Aprilia? Ya secara di atas kertas sih nampaknya Aprilia lebih rider friendly daripada Ducati.
Jadi kalau Acosta ikut VR46 ke Aprilia ya mungkin dia bisa lebih mudah untuk adaptasi, mungkin. Tetapi apakah bisa menyaingi Ducati? Itu pertanyaannya. Karena Ducati gosip berhembus sepoi-sepoi juga melakukan perubahan besar-besaran di segi teknisnya tanpa mengorek mesin untuk bisa memperbaiki motor mereka yang lebih rider friendly karena Pecco sedang disoroti. Kondisinya bukan karena Pecco-nya yang salah. Semua orang tahu bukan Pecco-nya yang salah, meskipun ya gue tahu bahwa media Spanyol termasuk Jorge Lorenzo itu somehow berusaha mengarahkan ini ke mentalnya Pecco, terus mentalnya Pecco. Tetapi semua rider di track itu tahu ini bukan masalah mentalnya Pecco, ini masalah motornya. Bahkan Jorge Martin sendiri bilang, saya tahu Pecco itu nggak akan berhenti untuk berusaha. Jadi, saya tahu tidak ada yang salah dengan mentalnya Pecco. Jadi, semua rider di track itu tahu nggak ada yang salah dengan mentalnya Pecco. Motornya masalahnya. Tetapi, framing media dan framingnya ya para pembela Spanyol itu berusaha mengatakan bahwa ini masalahnya mentalnya Pecco. Padahal dari dulu udah ketahuan, itu bukan masalah mentalnya Pecco sebenarnya. Memang sulit adaptasi karena motornya memang nggak rider friendly sama saya. Ngerti kan maksudnya? Jadi kembali lagi ke Acosta, apakah dia akan ikut ke Aprilia atau dia akan di Ducati dengan tim yang lain? Kenapa? Karena Gresini otomatis kalau misalnya VR46 pindah, ya mereka akan naik pangkat menjadi tim premium di saat yang sama. Nah, KTM apa kabar? KTM kan udah gue bilang di tes Valencia kemarin, berusaha gimana caranya menyelesaikan masalahnya mereka supaya Pedro Acosta itu bertahan sama mereka. Nah, masalahnya adalah apa kabar 2020? Harus menjanjikan dong motornya untuk bisa menahan Pedro Acosta, bener nggak? Itu kan eranya 850cc. Kalau nggak bisa meyakinkan Pedro Acosta bahwa proyek 850cc bisa kompetitif, ya mana bisa? Bener nggak? Sudahlah 850cc. Motor tahun depan aja bisa nggak itu bikin dia kompetitif? Itu kan masalahnya. Nah, gosip berhembus sepoi-sepoi. KTM katanya sudah dapat investor baru. Gua nggak tahu siapa, tetapi CEO-nya, No Mister itu yang akhirnya dapat investor. Jadi bukan Stefan Pirer, tapi No Misternya Stefan Gogling itu sih, kalau nggak salah. Mudah-mudahan gua salah. Jadi katanya mereka akan tanda tangan kesepakatan investasi sebelum Natal. Katanya seperti itu. Jadi kesepakatannya adalah investor ini akan membiayai 30% dari dana MotoGP mereka tanpa mengambil alih kepengurusan atau mencampuri internalnya tim. Jadi line up dan segala macam itu bukan urusannya mereka, tetapi mereka cuma taunya gelontor dana dan tetap yakin bahwa KTM bisa berjalan. Jadi ya kita lihat nanti apakah ini bisa berhasil, apakah duitnya memang banyak, dan apakah ini bisa meyakinkan Acosta untuk memperpanjang kontraknya dengan KTM. Nah, pertanyaan lainnya adalah apa kabar dengan Tech 3? Jadi kalau VR46 pindah ke Aprilia, otomatis Ducati hanya sisa satu tim satelit yang tersisa, ya kan? Nah, katanya Tech 3 ini ditawarkan untuk pindah ke Ducati in case kalau memang mereka nggak sama KTM. Nah, Richard Coleman, calon kepala timnya Tech 3 tahun depan, itu mengatakan bahwa plan A-nya mereka untuk tahun 2027 itu masih tetap sama KTM. Jadi dia bilang kontrak kami dengan KTM itu adalah bersama-sama hingga lebih dari tahun 2026. Jadi 2027 mereka tetap bersama dengan KTM, rencananya begitu. Tetapi in case kalau misalnya KTM nggak bisa, baru mereka pindah ke Ducati. Meskipun ya Honda bilang ya lu sini aja sama gue. Masalahnya adalah apakah mereka mau, itu aja sih ceritanya. Tetapi ya memang Ducati itu bilang bahwa mereka nggak terlalu khawatir kalau harus melepaskan tim-tim yang loyal pada mereka hanya demi menjaga harga diri dan kehormatan Ducati. Maksudnya mereka itu punya aturan publikasi atau aturan PR yang nggak boleh dilanggar. Kayaknya ini dari tahun lalu gue pernah bahas ketika Portimao Clash antara Marc Marquez dengan Pecco Bagnaia. Yang waktu itu gue bilang orang-orang di Ducati itu nggak bisa sembarangan ngomong. Dan ya itu memang sudah ada dari zamannya Dovi malah ya. Jadi kalau kalian sempat dengar bahwa Dovi itu sempat saling teriak sama Papi Perigigi, itu sebenarnya memang terjadi tapi dibungkam sama PR. Jadi nah ini mari kita bahas Matt Oxley. Jadi kemarin ada yang tanya ke gue, Mbak Yu bisa bahas soal keterangannya Matt Oxley nggak yang bilang bahwa Pecco itu pakai Desmo GP24 di Motegi? Itu udah gue bahas dari Motegi loh ya.
Itu memang isunya ada gara-gara ada yang bilang bahwa mereka tukar motor dan segala macam. Kan gue bilang dari seri Motegi itu gue udah bilang, gue udah tanya sama Giorno di belakang pedok dan mereka bilang kalau memang ada bukti pasti nggak pernah lolos dari kamera. Why? Karena mereka punya kamera. Kalau memang ada yang salah pasti dibahas. Dan itu adalah Matt Oxley sendiri. Jadi ini yang gue bilang, fanbase-nya Marc Marquez di Indonesia itu bikin isu untuk membenarkan Marc Marquez, tetapi ketika itu hoax, mereka nggak klarifikasi kembali. Jadi kalian bisa lihat tanggal 7 Oktober berarti itu di seri Motegi, Matt Oxley itu membantah sendiri. Itu cuman gosip dan bisik-bisik tapi tidak ada bukti. Kan udah gue bilang itu bukan cuma Matt Oxley yang gue tanya, ada 3 Giorno gue tanya lainnya di luar sana karena mereka semua lagi di Motegi. Jadi mereka bilang kalau memang Pecco itu pakai Desmo GP24 dengan semesin-mesinnya itu pasti ketahuan. Mau pakai partnya pun itu pasti ketahuan, kagak ada. Meskipun ya Paul Espargaro bilang, pokoknya media Spanyol itu yang kebanyakan bilang bahwa Pecco itu pakai, kalau bukan semesin-mesinnya dipakai, paling enggak firingnya Desmo GP24 katanya dipakai. Padahal kagak ada. Kenapa? Karena Pecco sendiri sudah bilang part-part yang dia pakai itu bukan dari Desmo GP24 tetapi yang sudah dihomologasi tapi nggak pernah dia pakai. Nah karena dia sudah uji di tes Misano, akhirnya dia ngerti bahwa ini yang salah adalah balance-nya. Balance-nya dia sudah dapat di tes Misano dengan membandingkannya dengan Desmo GP24-nya Franco Morbidelli jadi pembanding karena dia cari balance yang paling mendekati dengan Desmo GP24. Nah itu yang dia pakai di Motegi. Tetapi itu tidak menjawab pertanyaan apa yang terjadi di Mandalika dan setelahnya. Pecco akhirnya sependapat sama gua di akhir musim, dia bilang, ya nampaknya motor ini itu bergantung pada kondisi sirkuit dan kondisi ban. Feeling saya pada ban. Jadi kalau feeling saya di ban itu nggak enak atau kondisi sirkuitnya nggak terlalu mendukung, ya akhirnya saya amburadul. Kurang lebihnya kayak gitu. Karena kan memang udah gue bilang, kayaknya dia ini sangat tergantung pada struktur dan kompon ban. Jadi awal musim kan dia pikir itu balance-nya, dia pikir itu koplengnya, dia pikir itu rem depannya lah, apanya lah. Sampai akhirnya di Motegi dominasi dia itu menjadi satu tolak ukur bahwa ada parameter untuk mencari gambaran apa yang sebenarnya terjadi. Jadi setelah Motegi, Indonesia, Malaysia, Australia, Portimao, dan Valencia, gue sampai pada kesimpulan bahwa ini masalahnya di ban. Jadi Desmo GP25-1 kalau sama Pecco itu sangat sensitif dengan bannya. Meskipun ya di Gia sendiri bilang kayaknya memang ini motor, karena kan dia nggak pernah pakai Desmo GP24 kan. Ini motor memang berbeda jauh dengan Desmo GP22, 23 yang saya pakai kemarin. Karena ini lebih kurang stabil bagian depannya. Ya kalau dia bagus ya bagus, kalau kagak bagus ya kagak. Nah, gara-gara keributan di Mandalika kemarin, katanya Matt Oxley yang bilang bahwa Ducati alih-alih mengadakan konferensi pers soal apa yang terjadi antara Uccio, Pecco, dan Tardosi, Papi Perigigi justru mengadakan pertemuan tertutup dengan para Giorno. Jadi, menurutnya Papi Perigigi, sebenarnya motor Desmo GP25-1 dengan Desmo GP24 katanya nggak banyak bedanya. Masih tetap kekeh nggak banyak bedanya. Yang berbeda itu cuman inersianya. Nah ini, jadi masih ingat di tes Valencia, kalian mundur dulu ke podcast Valencia, masih ingat si Jack Miller bilang M1 V4 yang dia pakai itu suaranya mirip dengan Honda atau KTM, tetapi inersianya mirip dengan Ducati. Artinya inersianya lebih kecil daripada Honda atau KTM. Honda atau KTM nampaknya lebih kasar, tetapi dia pakai pembanding Ducati inersianya, artinya inersianya Ducati itu lebih kecil daripada Honda atau KTM. Nah, berarti inilah yang dipakai oleh Pecco dalam mengembangkan motor Ducati. Nah, sementara menurut pengakuannya Papi Perigigi kepada Matt Oxley sendiri yang di situ katanya pertemuan tertutup dengan Giorno, katanya inersianya Ducati yang tahun ini Desmo GP25-1 itu lebih gede daripada Desmo GP24, sehingga sulit dikendalikan, terutama dalam hal pengereman. Jadi, kalau ban depan itu nggak bisa dipercaya ngeremnya, di belakang itu dorong dan otomatis nutup. Jadi, ibarat kata lebih kasar daripada Desmo GP biasanya. Dan yang bisa mengendalikan motor kasar seperti itu ya siapa lagi kalau bukan Marc Marquez. Karena ini adalah stylenya Honda. Inersia yang gede itu adalah stylenya Honda, dan itu ya memang motor yang dia cari.
Masih ngerti maksud gue? Ngerti maksud gue? Dia itu lebih suka motor kasar yang bisa di-abuse. Kenapa? Karena memang seperti itu gayanya dia. Kalau dilembut-lembutin dia malah nggak nyaman. Nah sementara para rider lain yang memang lebih suka dengan motor yang bisa dikendalikan, yang nggak gerasak gerusuk dikasar-kasari. Nah itu. Jadi gue tahu sebenarnya Giorno ini bermaksud untuk membela Marc Marquez karena dia lagi bikin biografinya Marc Marquez. Jadi dia mau menyalahkan Ducati bahwa Ducati itu membangun motor yang seolah-olah terlalu pro sama Marc Marquez dan mengabaikan Pecco Bagnaia. Padahal Ducati itu sebenarnya membangun motor yang inersianya lebih gede daripada Desmo GP24 sehingga itu cuma bisa ditangani oleh Marc Marquez dibanding Pecco Bagnaia dan Di Gia. Logika gua sebenarnya sederhana. Kita kembali ke Buriram kemarin. Yang makai itu barang itu cuma Marc Marquez dan Marc Marquez yang inersianya gede. Dan waktu itu dia bilang gua pengen pakai ini aja, nggak mau gua pakai yang lain. Sementara Pecco Bagnaia itu berpikir bahwa karena Desmo GP25 asli yang sebenarnya dibangun untuk tahun ini, itu dia merasa nggak terlalu serak dan dia pikir yang diminta oleh Marc Marquez ini adalah Desmo GP24. Dia nggak pernah coba dan dia bilang ya udah kita pakai aja Desmo GP24 karena kan saya sudah tahu seperti apa itu motor. Jadi logikanya adalah ini motor dibangun memang berdasarkan apa yang diinginkan oleh Marc Marquez dengan dalam tanda kutip membohongi Pecco Bagnaia. Jadi ya tetap Ducatinya salah karena membohongi Pecco untuk bisa mendukung argumentasinya Marc Marquez. Sementara Marc Marquez sendiri kekeh dari Sepang bahwa dia pengen pakai itu motor yang dia bilang Desmo GP24. Jadi apakah Marc Marquez salah bahwa dia bilang itu Desmo GP24? Ingat, dia nggak pernah pakai Desmo GP24. Jadi dia nggak tahu apakah itu beneran Desmo GP24 atau bukan. Tetapi yang dia bilang, gue suka sama ini motor. Jadi mending ini aja yang gue pakai untuk tahun 2025. Yang dia tahu itu adalah Desmo GP24. Dan yang Pecco tahu itu adalah Desmo GP24. Ducatinya nggak bilang bahwa itu bukan Desmo GP24. Jadi yang satu culas karena dia tahu dia punya pengaruh di pedok dan dia kekeh bilang bahwa oh kami sudah memutuskan bahwa kami akan memakai motor itu di hari pertama tes Buriram. Dia sudah bilang duluan bahkan sebelum Ducati. Jadi karena dia udah bilang duluan ya Ducati bilang ya udah pakai itu aja karena itu adalah Desmo GP24 yang diupdate. Sementara Pecco berpikir itu mesinnya masih Desmo GP24 tetapi yang berbeda ada sasisnya ininya yang ya teknikal lah ya. Tapi ternyata mesinnya sudah dikorek. Jadi ya memang DNA-nya sudah berubah. Ya bener Pecco bilang, ini DNA-nya udah berubah. Karena dalamnya udah dikorek. Inersianya udah berubah. Jadi ya memang DNA-nya udah berbeda dong ya. Jadi ya sebenarnya menurut gua, Giorno yang satu ini berusaha mengarahkan kesalahan kepada Ducati. Tetapi menurut gua, Marc Marquez juga ada bagian di situ. Dia tahu bahwa dia punya pengaruh di pedok. Dan dia ngomong di hari pertama tes Buriram bahwa dia pengen pakai itu motor untuk musim ini. Dan karena dia sudah duluan bersabda kepada para Giorno, ya Ducati bilang oke, kami akan pakai itu. Dan Pecco juga pikir bahwa itu adalah Desmo GP24 yang dia tahu selama ini. Dan ternyata itu bukan. Yang jelas ini bukan salah Pecco. Nggak ada yang salah dengan mentalnya Pecco karena memang motornya sudah berbeda. Jadi mau seperti apa caranya Lorenzo, mau seperti apa caranya para penyembah Marc Marquez dan media Spanyol memframing ini seolah-olah bahwa ini bukan salah motor dan bukan salah Marc Marquez tetapi salahnya Pecco, mentalnya Pecco. Faktanya memang bukan mentalnya Pecco yang salah, motornya. Itu yang semua orang tahu di pedok ketika di Malaysia, di Sepang. Mereka tahu bahwa ada yang salah dengan motornya Pecco. Semuanya tahu, makanya sampai Pol Espargaro bilang, kita lihat tahun depan apakah Ducati itu masih tetap menjadikan Marc Marquez sebagai patron atau mereka dengan rendah hati mengakui bahwa Desmo GP25-1 tahun ini bukanlah motor terbaik yang mereka punya. Pol Espargaro nggak bisa bilang motor gagal sih, bukan motor terbaik yang mereka punya. Jadi kemarin di tes Valencia kan udah gue bilang, mereka punya fairing baru yang di bagian bawahnya itu ada semacam, gue nggak bisa bilang talang air sih, semacam lubang angin yang intake tetapi kecil. Ini agak beda dengan talang air yang biasanya mereka pakai yang dituntut sama Aprilia kemarin-kemarin, bukan yang itu. Tetapi dia ada di tengah bagian bawah lambung. Kalau kalian bisa lihat di YouTube, itu ada fotonya. Karena kemarin gue sempat kasih di tes Valencia itu agak kelihatannya dari samping, jadi nggak terlalu jelas kelihatan. Nah ini ada di bagian bawahnya emang. Ini yang gue bilang, di bagian bawahnya itu ada. Dan menurut beberapa Giorno itu adalah cara yang ekstrim untuk bisa memberikan downforce. Katanya sih itu untuk membantu balance bagian
bagian depan lebih stabil, katanya sih. Jadi ya mari kita lihat ini apakah bisa membantu Peko atau enggak. Ya meskipun Peko bilang ya kayaknya sih iya, tapi ya nggak tahu juga. Karena memang kemarin Bulega memakai itu dari tes Private Jerez kalau nggak salah, sebelum dia tes Valencia dan sebelum ikutan di Portimao. Jadi ngomongin soal Bulega, katanya dia akan menguji Desmo GP 850cc, Desmo GP 27 itu katanya sebelum pertengahan musim tahun depan. Katanya sih Ducati sudah siap-siap untuk memberikan dia tes Desmo GP 27. Kontraknya adalah paling tidak dia akan menguji Desmo GP 850cc, Desmo GP 27 itu paling tidak 3 kali, dan setelah itu disesuaikan nanti sesuai dengan kesepakatan dengan pabrikan. Tetapi yang pasti dia minimal akan mengujinya 3 kali. Dan saat ini katanya Piro itu sedang mengerjakannya. Jadi di awal musimnya paling enggak sebelum pertengahan musim Nicolo Bulega mungkin udah mengujinya. Katanya sih seperti itu. Katanya sih seperti itu. Nah, pertanyaan gue apakah dia akan nongol di Sepang atau enggak? Karena kemarin kalau nggak salah dia berencana untuk nongol di Sepang, tapi gue nggak tahu apakah dia akan turunnya di Shakedown ataukah, yang jelas nggak mungkin di Sepang tes ya kan, karena itu untuk full rider, kecuali kalau Marc Marquez nggak nongol. Mestinya sih dia nongol ya kalau nggak ada breaking news. Ya kan gue bilang kalau nggak ada breaking news kan semoga gue salah. Jadi kita lihat aja nanti seperti apa para pabrikan ini tahun depan. Dan cukup menarik untuk 2027 siapa akan kemana. Karena kalau timnya yang kemana-mana artinya ridernya juga akan pusing mau kemana-mana, ya kan? Bener? Jadi kan misalnya kalau VR46 pindah ke Aprilia, Digi apa kabar? Kalau dia masih ada di bawah kontraknya pabrikan tahun 2027, otomatis dia akan di Grace ini menemani Fermin Aldegar. Aturannya kan begitu. Nah, Alex Marquez kemana? Jadi ini akan menarik kalau memang benar bahwa VR46 berencana tidak memperpanjang kontraknya dengan Ducati dan pindah ke Aprilia. Karena sekali ini pindah, maka yang lain itu dikocok ulang semua. Sama dengan Prama kemarin kan, begitu dia pindah dikocok ulang semua jadinya. Kesana sini jadinya ridernya. Oke, itu aja podcast kita kali ini. Gua nggak tahu seberapa lama, tapi menurut gua nggak panjang. Next kita ketemu lagi di podcast suka-suka, gua nggak tahu kapan. Mungkin minggu depan kita lihat kalau ada berita atau apa gitu yang bisa digosipin. See you next time guys, bye bye.